Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat ngulik asik sekalian. Selamat berjumpa dalam channel Ngulik Asik, channel yang membahas tentang info-info sepak bola nasional dan mancanegara. Sahabat ngulik asik sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pertandingan antara Timnas Indonesia U16 melawan Timnas Laos U16 di gelaran Piala AFF U16. Ini adalah partai terakhir di penyisian untuk grup A, ya. Kedua tim sama-sama mengumpulkan poin yang sama, yaitu dengan 2 kemenangan atas Singapura dan Filipina. Ya, Laos 2 kali menang, kemudian Timnas Indonesia juga 2 kali menang. Artinya untuk kedua tim ini sebenarnya adalah lawan yang berimbang, ya. Sebenarnya antara Timnas Indonesia dan Timnas Laos itu adalah lawan yang berimbang. Artinya nanti di pertandingan terakhir kedua tim ini akan all out, akan mengeluarkan semua kemampuannya. Nah, ini yang menjadi pembicaraan kita untuk kali ini, ya. Melihat pertandingan ketika melawan Filipina, Timnas Indonesia kesulitan untuk membobol gawang Filipina di babak pertama dengan berkesudahan 0-0. Artinya apa yang diinstruksikan oleh Coach Nova masih belum bisa dijalankan dengan baik oleh anak-anak. Anak-anak masih grogi, kemudian masih tergesa-gesa ketika mau menyelesaikan peluang. Artinya kebanyakan bola ketika pemain-pemain Filipina menumpuk semua pemainnya ada di depan gawang, ya, penyerangan Indonesia terkendala. Anak-anak tidak bisa membongkar pertahanan yang rapat dari Timnas Filipina. Karena apa? Karena ketidakmampuan mereka berpikir cepat. Apa yang harus mereka lakukan? Bermain seperti apa untuk membongkar multi ultra defense yang ada di depan gawang? Ya, tentunya ini sudah menjadi PR, sudah menjadi evaluasi dari Coach Sintayong, dari Coach Nova sudah menjadi evaluasi. Bagaimana ketika menghadapi pemain yang menumpuk pemain ada di belakang. Tapi untuk pertandingan nanti, Timnas Laos tidak akan mungkin menumpuk permainan. Karena mereka juga membutuhkan kemenangan. Mereka membutuhkan kemenangan untuk menjadi juara grup. Karena dari ketiga grup ini hanya ada satu runner-up terbaik. Artinya juara grup A, B, C akan lolos secara otomatis menuju ke babak semifinal. Sedangkan runner-up terbaik dari ketiga grup ini hanya diambil satu, ya. Hanya diambil satu. Sedangkan di grup-grup yang lain nilainya juga sama. Hanya selisih gol yang akan menentukan nanti di antara runner-up terbaik ini. Nah, inilah yang akan membuat pertandingan ini menjadi seru. Kedua tim tidak akan mungkin bermain bertahan kecuali Timnas Laos mencetak gol terlebih dahulu ke gawang Timnas Indonesia U16. Pasti mereka akan menumpuk semua pemainnya dari belakang. Nah, ini juga harus diterapkan strategi khusus oleh Coach Nova. Bagaimana membongkar pertahanan ketika 11 pemain atau 10 pemain ada di depan gawang. Ya, kalau timnas senior mereka sudah bisa menerapkan taktik berlahan-lahan ke kanan, ke kiri, tarik lagi. Tapi untuk anak-anak muda biasanya mereka tidak sabar. Mereka tidak sabar untuk segera mencetak gol. Nah, ini yang menjadi bumerang. Ini yang menjadi bumerang untuk Timnas Indonesia ketika bertemu lawan yang ultra defense. Ya, karena
melihat pertandingan melawan Filipina, timnas Indonesia kurang sabar, bermainnya kurang sabar. Mereka bisa bermain di belakang dengan 3 back, 1, 2, 3. Oke, mereka main bagus. Tetapi ketika mau mendekati pertahanan lawan, mereka kebingungan. Seperti kemarin, ketika bola sudah sampai di depan gawang, tidak ada pemain yang menyambut. Karena mereka kebingungan mau bermain seperti apa, mau menerobos seperti apa. Ya, ini butuh ketenangan, kemudian butuh pemain-pemain lincah. Ya, butuh pemain-pemain lincah. Kita lihat di babak kedua. Ketika perubahan terjadi, timnas Indonesia bisa mencetak 3 gol. Ya, ketika strikernya dirubah, gelandangnya dirubah, timnas Indonesia bisa mencetak 3 gol. Nah, inilah yang menjadi evaluasi dari Coach Nova untuk pertandingan melawan Laos. Artinya ketika melawan Laos tidak ada yang namanya bermain defense. Ya, semua harus, walaupun sekarang ini kita hanya membutuhkan poin imbang, tapi poin imbang ini riskan untuk timnas U16. Kita lihat ketika tahun kemarin melawan Malaysia, kita hanya butuh poin imbang. Malah apa yang terjadi? Kita dibantai 5-0 kan oleh Malaysia. Ya, ini anak-anak harus bisa mencetak gol terlebih dahulu. 1 gol pasti akan diikuti gol-gol yang lain. Karena pemain muda ketika sudah kemasukan, mereka tidak akan bisa konsentrasi seperti pemain-pemain senior. Karena pemikiran mereka masih labil. Nah, untuk formasi timnas Indonesia itu kemungkinan besar Coach Nova akan menurunkan penjaga gawang Muhammad Ihsan. Ya. Kemudian di depan Muhammad Ihsan masih ada Iputu Panji, kemudian Fabio Aska, Matteo Becker, Dava Yaidan. Ini adalah 4 pemain bertahan. Kemudian untuk gelandang tengahnya, ketika bermain kemarin di babak kedua ada Nasril Alvaro, Evandra. Ini pemain-pemain yang super agresif ini. Evandra Florasta. Kemudian ada Danilo Alfredo. Ini kecepatannya sangat bagus sekali. Kemudian ada Yahabi Kolbi. Ya, ini pemain yang diturunkan di babak kedua ini kemarin. Kemudian striker yang sedang ganas-ganasnya, ya, Muhammad Mirza. Kemarin mencetak 2 gol Muhammad Mirza, ya. Kemudian dia akan ditemani oleh Valdi Alberto dengan pergerakan-pergerakan lincahnya ini. Valdi Alberto ini, tusukan-tusukan dari Alberto ini bisa dimanfaatkan oleh Mirza untuk membobol gawang Laos ini, ya. Sebenarnya 2 striker yang Indonesia ini juga striker yang bagus. Tapi timnas Laos sendiri juga tidak bisa dianggap enteng, ya. Dengan pemain-pemain yang tingginya sekitar 180-an, timnas Laos ini adalah lawan yang perlu diwaspadai oleh Garuda Muda. Kita tidak boleh lengah ketika timnas Laos bermain. Kita harus tetap fokus untuk meraih kemenangan dan bisa melanjut ke babak selanjutnya yang kemungkinan besar akan terisi oleh Vietnam. Kemudian grup nerakanya nanti di situ ada Australia, Thailand, Malaysia. Siapa yang akan menjadi juara grup? Ini grup neraka ini, ya. Kita tunggu saja apa yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda dari timnas Indonesia ini. Kita doakan semoga timnas Indonesia bisa menang melawan Laos dan bisa lolos ke babak selanjutnya, ya. Cukup sekian, jangan lupa di-subscribe channel Ngulik Asik, dan tentunya update bola terbaru akan selalu ada di channel ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo sepak bola nasional.